Sejarah lama telah mencatat, dan cerita baru telah menegaskannya kembali. PSN Ngada berhasil menyabet gelar El Tari Memorial Cup ke-32, usai menandaskan perlawanan Bintang Timur Atambua melalui drama adu penalti. Keberhasilan luar biasa yang membuat Laskar Jaramasi membawa pulang trofi ETMC ke Tanah Ngada. Kerja keras bermandi peluh, semangat juang tanpa henti, dan mentalitas tangguh para pemain, adalah roh dari keberhasilan mereka kali ini. Di balik itu, tangan dingin pelatih dan para stafnya, menjadi penopang kuat yang menuntun langkah para pemain di atas lapangan. Dan sudah tentu, dukungan dan doa segenap Ngadamania, juga telah menjadi kekuatan lain yang mengiringi tapak langkah perjuangan Laskar Jaramasi di Pulau Rote. Selalu ada cerita pada setiap jejak langkah perjuangan, dan perjuangan PSN Ngada di ajang ETMC 2023 pun, menggoreskan banyak cerita dengan warnanya masing-masing. Berikut ini kami merangkum beberapa kepingan cerita yang menghias perjalanan PSN Ngada. Perjalanan PSN Ngada pada ETMC 2023 tidaklah mudah. Kelolosan PSN Ngada dari fase grup tidak lain adalah perjuangan keluar dari lubang jarum. Tergabung di grup E bersama Persamba, Nirwana FC, dan Persebata, PSN Ngada harus berjuang keras guna meraih tiket menuju babak 16 besar. Di laga pembuka, PSN berhasil mengalahkan Persamba dengan skor tipis 2-1. Pada laga berikutnya, PSN hanya mampu mengemas 1 poin, usai bermain imbang 1-1, kontra Nirwana FC. Pertandingan melawan Persebata Lembata di laga terakhir fase grup menjadi mimpi buruk bagi Laskar Jaramasi. Yoris Nono CS harus menelan kekalahan 2-0, yang membuat langkah mereka hampir berakhir di fase grup. Bagaimana tidak, Persebata berhasil mengunci posisi juara grup berkat kemenangan atas PSN Ngada. Sementara PSN sendiri, memiliki jumlah poin yang sama dengan Nirwana FC. Beruntung bagi PSN, Persamba Manggarai Barat berhasil membantai Nirwana FC dengan skor telak 5-0. Hasil ini membuat PSN mampu mengungguli selisih gol Nirwana FC, di mana PSN Ngada mencatat selisih gol -1, sementara Nirwana FC mencatat defisit gol, yakni -4. Alhasil, PSN Ngada pun berhasil melaju ke babak 16 besar, meski dengan capaian yang tidak terlalu meyakinkan. Bila mengenang kembali momen kekalahan atas Persebata dan cerita PSN yang hampir tersingkir di fase grup, semua perhatian hampir pasti tertuju pada gelandang senior PSN, yakni Heron Nago. Pasca kekalahan atas Persebata, Heron banyak disorot bahkan dikritik lantaran kartu merah yang ia terima di menit-menit awal pertandingan. Di satu sisi, banyak yang menilai bahwa dirinya lah yang menjadi dalang kekalahan PSN Ngada. Sebuah anggapan yang tidak berlebihan, mengingat di kartu merahnya Heron membuat Persebata mengambil alih permainan, dan mampu membungkam PSN Ngada dengan skor akhir 2-0. Di sisi lain, kritik atas Heron dilayangkan akibat ulahnya yang diganjar kartu merah, usai mengumpat pada wasit. Sebuah pemandangan yang menurut banyak pihak tidak pantas dilakukan oleh pemain senior sekelas Heron Nago. Meski secara performa, Heron menjadi salah satu tumpuan di lini tengah, nyatanya kartu merah ini, seakan menjadi rapor buruk bagi gelandang bernomor punggung 6 itu. Kritik dan sorotan atas kesalahan Heron tidak berlangsung lama. Tampil di semifinal sebagai sentral permainan lini tengah PSN, Heron membuktikan kelasnya sebagai pemain berkualitas. Puncaknya, di menit akhir pertandingan, di saat semua orang mengira laga semifinal akan berakhir dengan hasil imbang, Heron muncul bak pahlawan. Ia mengubah hasil akhir laga dalam sekejap mata. Heron melepaskan tendangan dari jarak yang sangat jauh dan mampu merobek gawang Perseron. Heron, si gelandang veteran PSN Ngada, yang beberapa waktu sebelumnya di kartu merah di saat timnya berada di situasi genting, kemudian menjelma menjadi salah satu aktor penting di balik kelolosan PSN Ngada ke partai final ETMC 2023. Tidak ada alasan untuk tidak menyoroti sosok Yoris Nono dalam perjalanan PSN Ngada di ETMC 2023. Sebabnya tidak saja pada gol demi gol yang ia cetak,
tetapi juga mandat sebagai kapten yang ia sandang selama gelaran kompetisi. Bila bagi kebanyakan orang, gelar kapten adalah hal biasa bagi pemain senior dalam tim, kapten tim bagi Yoris Nono adalah sesuatu yang memiliki cerita berbeda. Penikmat sepak bola tidak akan menemukan Yoris Nono dalam balutan seragam kebesaran PSN Ngada di 2 edisi ETMC sebelumnya. Di ajang ETMC Malaka 2019, ia bermain untuk Persena Nagekio. Lalu pada ETMC 2022, ia tampil membela Persami Maumere. Barulah pada ETMC 2023, Yoris kembali membela PSN Ngada, bahkan dengan mandat besar sebagai kapten. Cerita Yoris Nono di ETMC 2023 akhirnya berujung manis. Sebagai eksekutor penentu, ia mampu menunaikan tugasnya dengan baik, sekaligus membuat PSN Ngada merengkuh gelar ETMC 2023. Yoris Nono menggoreskan kepingan cerita menariknya sendiri. Ia datang kembali sebagai kapten PSN, dan selanjutnya pulang ke Ngada dengan membawa gelar ETMC bagi Kabupaten Ngada. Kemenangan PSN Ngada atas Bintang Timur Atambua di partai final membuat mereka resmi keluar sebagai juara ETMC ke-32 di Pulau Rote. Sebuah capaian yang melengkapi gelar ke-8 mereka, sekaligus menegaskan dominasi mereka sebagai yang terbaik di kancah sepak bola NTT. Sebelum raihan gelar ke-8 ini, PSN sebelumnya pernah meraih 7 gelar ETMC, yakni pada tahun 1970, 1982, 1986, 1997, 2001, 2003 dan 2007. Catatan capaian itu tidak saja melengkapi torehan prestasi ke-8 mereka, tetapi juga menyiratkan akhir dari puasa gelar yang telah berlangsung 16 tahun lamanya. Ya, PSN Ngada butuh waktu selama itu untuk kembali membawa pulang trofi ke tanah Ngada. 16 tahun yang panjang bagi PSN, dengan suka dan duka, naik dan turun sepak bola mereka. 16 tahun yang panjang, dengan derai air mata yang selalu mengakhiri langkah mereka di tahun-tahun sebelumnya. 16 tahun yang panjang, untuk dianggap hanya bisa mengungkit sejarah. 16 tahun yang panjang, kini menemui kesudahannya. Sejarah lama telah mencatat, dan cerita baru kini kembali menegaskan, bahwa PSN adalah raja ETMC yang sesungguhnya.